يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat merupakan ibadah yang wajib seorang muslim kerjakan. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali akan dihisab adalah salat. Jika baik salatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika buruk salatnya, maka buruk pula amalannya. Untuk itu kita perlu total dalam melaksanakan salat agar pahala salat menjadi sempurna, baik saat salat wajib maupun saat salat sunnah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan salat, kita juga wajib memperhatikan pakaian yang digunakan saat salat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara saat kondangan berpakaian rapi. Sahabatku yang dirahmati Allah, berikut ini adalah 7 kesalahan memakai pakaian saat salat yang perlu dihindari seorang muslim. Yang pertama adalah kemeja atau pakaian pendek sehingga tersingkap sewaktu salat. Tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga mengenakan kemeja ataupun pakaian pendek ketika salat. Pada saat ruku ataupun sujud, kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang ruku atau sujud bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari perbuatan yang seperti ini. Karena terbukanya aurat pada kondisi seperti ini bisa mengakibatkan sholat menjadi batal, dan sebab utamanya adalah celana yang berasal dari negeri-negeri kafir ataupun barat. Lalu yang kedua adalah busana yang penuh dengan gambar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat dengan mengenakan khamisah atau jenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan sholat, beliau bersabda, pergilah kalian kepada Abu Jaham ibnu Hudzaifah dengan khamisah ini, dan bawalah kepadanya anbijaniyah, jenis baju yang tebal dan kasar, karena sesungguhnya khamisah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika sholat. Hadis riwayah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Malik, dan Imam Baihaqi. Dan ada juga hadis lain dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat tutup tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, jauhkanlah dariku karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang sholat. Hadis riwayah Imam Bukhari. Al-Qastalani berkata bahwa jika gambar yang ada di hadapannya bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat, lebih-lebih lagi apabila gambar itu berada di pakaian saat sholat. Irsyad Al-Sari. Lalu yang ketiga adalah menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika sholat adalah menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai sholat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju menyingsingkannya dan rambut menjalinnya. Hadis riwayah Imam Muslim, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah.
Lalu yang keempat adalah sholat pakai sepotong baju. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Yang dimaksud kata al-masjid dalam ayat ini adalah sholat. Dalam sebuah hadis yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas dia bertanya kepada beliau mengenai sholat dengan hanya mengenakan satu potong baju saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah berat untuk masing-masing kalian mencari dua potong busana? Hadis riwayat Imam Bukhari. Ibnu Abdul Bar berkata dalam kitab Al-Tamhid, sesungguhnya para ulama ahli ilmu merasa malu untuk memakai sepotong busana saja ketika melakukan sholat. Mereka selalu merias diri dengan cara memakai baju terbaik yang mereka miliki, memakai parfum dan menggunakan siwak. Lalu yang kelima adalah sarung ataupun celana yang melewati mata kaki bagi laki-laki. Isbal menurut istilah adalah melabuhkan pakaian dan membiarkannya hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik karena sombong maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu, lalu datang. Beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintahkan dia berwudu lagi? Beliau berpaling lalu berkata, orang itu sholat tetapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang isbal atau sarung ataupun celananya menutupi mata kakinya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan Imam Nasai. Imam Nawawi berkata, sanadnya sahih menurut kriteria Imam Muslim. Adapun mengenai sholat dalam keadaan demikian, maka para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap sholatnya tidak sah dan ada pula yang tetap menganggapnya sah. Namun ada sebuah hadis sahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang selayaknya diketahui oleh mereka yang sholat dalam keadaan seperti ini, agar mereka lebih berhati-hati. Lalu yang keenam adalah baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya pada malam hari, lalu dia sholat malam bersamanya. Sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau menasihati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung ataupun ikatan kainmu mulai di atas perut sampai ke bawah. Jika kainmu luas sekali, maka selimutkan ke seluruh anggota badan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Syafi'i dalam kitabnya yaitu Kitab Al-Um berkata, jika orang sholat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah sholatnya. Syekh Albani berkata bahwa celana ketat itu mendatangkan dua macam musibah. Musibah yang pertama, bahwa orang yang memakainya menyerupai orang-orang kafir, sedangkan kaum muslim memang memakai celana, akan tetapi model celana yang lebar dan longgar. Umat Islam baru mengenal celana ketat setelah mereka dijajah bangsa Eropa. Pengaruh buruk itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada umat Islam. Akan tetapi karena ketidakfahaman umat Islam sendiri, mereka mengambil tradisi buruk tersebut. Lalu musibah yang kedua, celana ketat menyebabkan bentuk aurat terlihat dengan jelas. Memang benar bahwa aurat pria adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Namun seorang hamba yang sedang melakukan sholat dituntut untuk berbuat lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dalam masalah busana ini, lihat dalam Al-Quran yaitu surah Al-A'raf ayat 31. Tidak pantas dia melakukan maksiat kepada Allah ketika sedang sujud bersimpuh di hadapannya. Ketika dia mengenakan celana yang ketat, maka kedua pantatnya akan terbentuk dengan jelas. Bahkan lebih dari itu, bagian tubuh yang membelah keduanya juga terlihat nyata. Kemudian yang ketujuh adalah kedua bahunya terbuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang dari kalian tidak boleh sholat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikit pun. Dari muttafaq alaih. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah,
Itulah 7 larangan jenis pakaian yang tidak boleh dipakai dalam sholat. Demikianlah hanya ini yang dapat saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.